Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Amin. Maka dari kalian kaya mengkono mukomir kaya mengkono tukang main totoan taruhan Allah ibu te wong kang dolanan bil hamami kelawan anak doro. Qad yaqifu terkadang ngadeg sapa laib al-laib ngadeg tulan nahari dalam suwene awan sepanjang siang fi harris syamsi dalam panas srengenge o iman kali ngadeg ala rijlaihi ing atase sikil lorone al-laib. Wa huwa hale utai al-laib iku la yahussu orang ngrasa sapa al-laib bi alamiha kawan lorone harus syamsi sengatan matahari tidak dirasakan berarti li farahihi bi alamiha la yahussu orang ngrasakake orang ngrasa sapa al-laib bi alamiha kelan larane harus syamsi li farahihi karena bungai al-laib karena senangnya bituyuri kelawan pira-pira manuk sedang bermain nyabur manuk kan banyak itu arena main manuk. Wa harakatiha lan ubah-ubahi gerakan-gerakane tuyur. Wa tayrani halan mabur-mabure tuyur wa tahalluqi halan mabur-mabur kalangan terbang dengan berputar-putar kalangan tuyur fi jawis samai dalam tengah langit maksud awang-awang dhuwur jauhun di atas udara sama atas awang-awang. Fakul dalika mengkutis kabeh mengkono tingkah layak khusus tidak merasakan rasa panas dan sebagainya karena senangnya iku nati jatul adati buai adat hasile kebiasaan hasil adat natijah itu hasil wal mu'adzabati lan netepi ala namtin ing atase dalan wahidin kang siji ala dawami ing atase langgeng selalu itu terus yang diurusi
muddatan ing dalem mangsa madidatan kang suwe. Dolanan manuk kan karena bosene perhatiannya fokus. Wa musyahadatu dzalika utawi ningali mengkono utawa ningali ngono yang dhuwur ning kae tingkah kena terus ngene kot yaqifu tulan nahar. Mereka berdiri tengah sepanjang siang diterik matahari. Wajib syahadatu dzalika meroh enten ningali weruh mengkono kabeh to tingkah iku fil mukhalitina tetep ing dalem wong kang nyampuri. Wal ma'arifi lan pira-pira kenalan. Bagi orang yang bersama mereka tak paham, mengetahui. Wa idza kanat lan nalikane ana apa nafsu awa-awaan, nafsu jiwa bil adati dalam bil adati kelawan adat, kelawan biasa, kepembiasaan ikut tastalidu. Bil adati kan adat kan pembiasaan tastalidu iku bisa ngrasa enak apa nafsu. Tastalidu bisa ngrasa enak apa nafsu bil al batila ing perkara batal. Wa tamilu lan condong bisa condong apa nafsu ilaihi maring al batil. Yang hal yang batal, yang tidak benar saja nafsu bisa senang semacam itu. Fakaifa mengko hale kaya apa? Bagaimana bisa la tastalidu ora bisa ngrasa enak apa nafsu? La tastalidu ora bisa ngrasa enak apa nafsu al haqq ing perkara hak. Lebih-lebih tentunya hal yang hak. Kenapa tidak bisa? Langrudat lamun den balikake apa mengkono nafsu ilaihi maring hak mudatan ing dalem mangsa. Ada mangsa suwe, ada diarahkan ke sana terus. Wal tazamat lan netepi utawa wal tuzimat lan wal tazamat lan netepi apa nafsu al muadzabata ya ing netepi biasaake. Al-mu'adzabata yang biasake alaihi ingatase al-haq. Janjane padha wae wong sing batal kena luwih-luwih sing hak. Sebab apa? Empal mailun nafsi balik utawi condonge nafsu. Bal mailun nafsi balik utawi condonge nafsu ila hadil umuri maring iki pira-pira perkara. Perkara asyani ati kang banget olone. Asyani ati kang banget olone. Sebab orang taruhan saja bisa senang, orang main-main burung saja bisa senang, padahal itu hal yang kurang baik. Padahal hal semacam itu iku kharijun condongnya hati maring hal-hal yang kurang baik iku kharijun metu keluar anitop saking watak. Saking wateke nyudohi kang nyerupani apa mengkono watek nyerupani al maila utawa apa mailun kan nyudohi kang nyerupani apa condonge nafsu mau nyerupani al maila ing condong ila aklitini maring mangan tanah, mangan lumpur, mangan lemah. Fakat yang di bumi terkadang lindih itu menguasani. Ala ba'dil nasi ingat setengah manusia apa dalika mengkono. Ala ba'dil nasi ingat setengah manusia apa ba'du dalika mengkono akrutin mangan lemah. Bil adati kelawan adate. Jadi ada orang yang
gelem atau seneng mangan lemah. Gak pernah ada di TV itu. Mangan lemah, mangan apa meneh. Itu artinya kan kecenderungan watak yang tidak semestinya. Nah, sama dengan hal-hal yang buruk itu sebetulnya watak yang tidak semestinya. Yang semestinya itu nafsu mestinya. Kalau ada mengatakan nafsu dan roh itu kecenderungannya pada hal-hal yang positif, yang baik. Fa amma mailuhu anapun utai condongi wong maksudnya nafsu itu yang pada sisi perorangannya. Di mana sekolah dia lafate nafsu yang muannas, artinya nak mailuha. Fa amma mailu anapun te condonge nafsu condonge mengkono wong ilal hikmati maring hikmah wa hubbillahi lan demen Allah wa ma'rifatihi lan ngawarwi Allah ngenal Allah wa ibadati lan ibadah ing Allah iku fahuwa mongko utawi mail condongan kecenderungannya iku kal maili kaya condong ila ta'ami maring panganan wa syarabi lan omben-omben. Jadi watak semestinya itu ya semacam itu mestinya. Ibarat orang itu naluri orang itu ya makan minum itu biasa. Ya mestinya watak orang itu ya cenderung pada positif yang baik. Maka fa innahu mongko sak temene mailun ilal hikmah wa hubbillah dure. Fa innahu mongko condong maring hikmah lan cinta Allah iku muqtadha tab'il qalbi katetepane watake ati. Katetepane maksudnya katetepane watake ati. Watak hati yang semestinya itu. Fa innahu kurang sak temene mail kecondongan Pak Inang krasane mail atau kecondongan iku amrun perkara robbaniyun kang basa kepangeranan kecenderungan yang bersifat ketuhanan wa mailuhu te condonge wong ila muqtadayati syahwati maring pira-pira katetepane syahwat iku gharibun kang aneh atau kang longko atau jarang aneh min dzatihi saking zatiman wa aridun lan kang anyar atau kang melawani wa aridun lan kang melawani antop ihi saking wateke wong. Padha jane kaya wong masalah amal ikhlas dengan tidak ikhlas. Mestine iki luwih gampang ikhlase. Dibanding orang ikhlas. Tapi kenapa orang justru yang dianggap sulit menuju ikhlas? Padahal ikhlas mestine gampang. Karena apa? Kalau kita kembalikan pada kita bergerak berbuat sesuatu itu kan semua kan karena Allah Ta'ala. Orang itu punya kemampuan apa? Awalnya diri amal itu juga mestinya kan ya Allah Ta'ala. Ya karena Allah Ta'ala otomatis kan ya itu sudah kan satu keikhlasan. Wong sing nglakoni Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Jadi kalau pikiran kita tujukan kepada ilmu makna hakikat bahwa semuanya adalah Allah Ta'ala, maka otomatis amal itu otomatis ikhlas itu. Sing angel iki sing ora ikhlas kudune. Tapi kenyataannya golek ikhlas sing angel iki kan keliru mesine. Padha karo ini.
Watak wong itu mestinya bagus. Dan sing ora apik iki berarti penyimpangan. Jadi penyimpangan itu jadi perkara sing angel, tapi kenyataan balik watak sing apik dadi angel iki sing dadi masalah. Ya karena berhubungan dengan Tuhan itu memang ya, macam ini. Padha karo Gusti Allah ki ilmu tasawuf cara masjid saya kan nasi tasawuf ini. Gusti Allah itu luweh wujud dibanding luweh nyata dibanding sesuatu yang selain Allah. Tapi Allah kan kita kan kadang-kadang kan bukan kadang-kadang kenyataannya kita itu malah seakan-akan sulit hati kita menatap Allah itu sulit. Padahal kenyataannya semua itu semu dibanding yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Jadi macam cara wong-wong sing sudah makrifat, sudah mengenal Allah dengan benar, apalagi tingkatan agak tinggi itu ndelok gawe dhewe lucu. Lho kok iso ora ngerti Gusti Allah? Gusti Allah luwih cetha dibanding lain-lainnya. Gusti Allah itu lebih jelas dibanding lainnya. Kok sampai kamu tidak mengenal Allah, tidak tahu Allah? Buktinya apa ya? Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diri dari Allah. Itu berarti menunjukkan kita kan cara wong ki, kalau misalkan ya kita di hadapan orang tua, ini harus berbuat elek kan mesti risih, malu, takut dan malu. Loh kok sampai kita berbuat, itu berarti kan tidak kelihatan orang tua yang di depan kita tidak kelihatan. Dianggap tidak ada, padahal orang tua di hadapan kita. Ini podoe gambaran ini. Nah ini karena macam itu. Jadi kuali dunia terbalik ini, dunia terbalik. Ya raiso awake dhewe jangan apa dipaksa-paksa kan harus tekan gone. Malah kok jadi uyang-uyu dhewe. Belajar sebetulnya yuk kita sekedar enggak apa-apa memahami ini enggak apa-apa. Tapi kalau sampai jelimet-jelimet ilmu tauhidnya sampai jelimet-jelimet itu enggak boleh. Bagi kita yang enggak mampu itu enggak boleh menekuni dengan berlebihan sampai bahasa ekstrimnya. Kowe iki nyolong luwih HP dibanding kowe mempelajari ilmu yang semacam itu. Kamu mencuri saja lebih baik. Artinya apa? Baiknya itu maksudnya nilai dosanya itu lebih kecil dibanding mempelajari ilmu yang kita sendiri tidak sampai akal pikiran kita. Resikonya besar. Kalau kedal kita mengenal semacam ini tidak apa-apa ini. Orang tekan pikirannya orang asal dipaksa-paksa. Wa inna ma ghizaul qalbi angin mestine. Padha karo istilahane ya. Ono apa ya? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Wa in zana wa in sarqa. Siapa orang mengucapkan la ilaha illallah masih masuk surga. Artinya ketika sampai mati dia tidak anu loh ya, tidak sampai musyrik, tetap tauhid. Dia mengatakan la ilaha illallah mesti masuk surga. Wa in zana wa in sarqa. Walaupun dia zina, walaupun dia mencuri. Berarti hadis itu melegalkan melegalkan perzina, pencurian ya bukan. Nah, di mana nih ngono ya salah. Artinya bahwa dalam agama itu ada esensi di dalam nilai agama. Jadi antara esensi yang paling esensi adalah kalimah la ilaha illallah. Wong selagi muni la ilaha illallah, mbak kafir pirang-pirang tahun zaman biyen, para orang kafir Quraisy, selama dia mulai kecil dia dari kufur sampai kemudian ketika tua-tua kemudian masuk Islam misalnya, itu akan semua hilang semua, dosa-dosanya lebur semua.
semua hilang tuntas dan bersih seperti orang lahir dari dari perut ibunya. Itu namanya esensi yang paling esensi. Nah, esensi yang paling pokok semacam itu tidak bisa kalah hanya dengan dosanya, tidak bisa hilang atau tercemar hanya dengan dosanya zina, dosanya mencuri. Walaupun itu tetap dosa. Jadi artinya maka paham Ahlussunnah wal Jamaah, orang selama dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak musyrik sampai meninggal dunia, dosa sebesar apapun tidak akan menghalangi dia untuk masuk surga. Mesti masuk surga. Nah dosanya ya walaupun dosanya tebus ning neraka wadah saya pirang tahun baru diangkat ke surga. Tapi tetap masuk surga. Itu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Wa innama ghizaul qalbi lan angin mestine utawi makanan ati. Al hikmatu iku hikmah, ilmu nafa' ilmu manfaat, wal ma'rifatu lan ma'rifat mengenal Allah, wa hubbullahi dan mencintai Allah azza wa jalla, azza wa mulia Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Mestinya hati itu makanannya itu yang watak hati aslinya tabul qalbi. Walakin insarafa tapi ini ngalih mengu apa hati mengu berpaling insiraf an muqtada tabihi saking katetepane watake ati. Kenapa hati kok tidak bisa makrifat, tidak bisa mencintai Allah? Lima rodin karena penyakit. Ya, maka hatinya karena penyakit. Qad halakang temen manjing itu mlebu apa marat bi kawan ati. Kama qad yakhillu kaya oleh temen wis mlebu, wis manjing. Hala masuk. Kama qad yakhillu kaya oleh temen wis mlebu apa almaradu lara penyakit bil ma'idati kelawan waduk lan weteng. Bagaimana perut fala tastahi mongko ora kepengin apa maidah, ora tertarik apa maidah atau ama ing panganan wasyarobalan ngombe. Wong lara sing wis kadung ngrasake penyakit tertentu dudu pakanan ndak tertarik, minuman ndak tertarik karena penyakit. Nalare yo, watake yo weteng wis mesti gelem panganan, gelem ngombe-ngombe, tapi karena sakit maka ini sekali lagi yang dibutuhkan dalam belajar ini adalah kesadaran diri. Orang kalau tidak menyadari dirinya ya ora iso ngobati awake. Jadi kandhanano apa meneh menyadari diri, kandhani kadang-kadang menyadari diri apa contohnya lewat kita ibadah kita kok ngertinya awake dhewe penyakitan atine apa ketika kita beribadah kok sama sekali tidak merasakan kenyamanan, ora iso nikmat salat iki, ora iso nikmat rasane kok kepeksa macam-macam pemeneh poso, itu berarti menunjukkan hati kita ada penyakitnya. Mbuh penyakit apa? Boleh dhewe. Mulai digeledahi ya. Apa kesombongan, apa ujub, apa riya, apa hasud, macam-macam. Itu dalam sifat-sifat buruk itu pelajari terus kita memberi diri dari dikit-dikit. Mungkin ini ya, saya kecenderungannya begini, mudah kesinggung. Wah, berarti mungkin apa? Kesombongan kita. Terus hilangi terus. Nah, itu nanti lama-lama merasakan macam cara ulama ada nih ngono. Aku ngomong ya ora jagoan padha. Aku padha wae karo kowe. Padha-padha awame. Artinya kita sama-sama belajar. Kalau kita tidak mempelajari, tidak mau belajar, tidak mau melatih
Ya sampai kapan pun, sampai tua tidak akan bisa. Sampai tua, sampai mati pun nafsu akan mengejar terus. Tidak ada habisnya. Padahal nafsu itu tidak hanya akibatnya itu masalahnya apa ya, setan yang senang. Karena akibat kita itu tidak hanya di dunia atau sampai akhirat. Ya, mungkin akan dijelaskan di sini nanti biasanya. Kalau orang penyakit dunia ya mati bar. Ada orang sakit kanker parah, meninggal selesai tuh. Keluarganya sama mikir mana. Tapi nek penyakit hati sampai akhirat pertanggungjawaban. Wahuma te mengkono ta'am lan syarab. Wahuma te mengkono panganan lan omben-omben iku sababane sebab loro li hayatiha kedue uripe maidah. Kedue uripe maidah. Mestine minum dan makan adalah makanan pokoknya. Wa kullu qalbin mengkoti saben-saben ati malah kang condong apa ati. Condong ila syai'in maring suwi-wiji si wallahi kang sakliyane Allah. Pala yang faku mongko ora kapecat tidak terlepas. Hati yang sudah punya kecenderungan selain Allah maka tidak akan terlepas an maradin saking penyakit. Seberapa penyakitnya biqadri mailihi kelawan kadar utawa kan kira-kirane condonge ati kan kira-kira condonge ati sejauh mana kecenderungannya illa idza kana kejaba nalikane ana apa ati illa idza kana kejaba nalikane ana apa qalbu ta ati iku ahabba demen atau seneng apa ati hati ini menyenangi dzalika syai'a ing mengkono suwiji-wiji sesuatu yang disenangi oleh disenangi likaunihi karena anane syai' likaunihi karena ana syai' iku mu'inan bantu lahu maring ati ala hubbillahi ing atase demen Allah. Kalau sesuatu yang disenangi itu dalam rangka untuk menuju cinta pada Allah, wa ala dinihi lan ing atase agamane Allah, fa inda dzalika mengkonalikane mengkono tingkah, mengkono keadaan, kalau seperti itu keadaannya, la dulu orang nuduhake dzalika mengkono hub untuk cinta selain Allah, tapi dalam rangka membantu cinta Allah. Dzalika apa mengkono hub cinta selain Allah, sesuatu maksudnya cinta sesuatu ora nuduhake alal marodi ing atase penyakit. Ya cara ning pondok impian kadang ngono. Misalkan malam hari harap tangi abot ya, harap tahajud abot ya. Ya mau jam cian ya, masak ya, masak, mangan. Mungkin cara jatah mangan, masak mangan. Tapi dorongan mangan, bar mangan kan melek beripati sebelum sholat. Tapi pada dipancing masak, tangi malas. Contoh guyonane cah pondok itu. Bengi masak. Masak kan pikirannya kan senang. Tapi kanggo mancing itu. Dan kanggo bar masak kan wis melek mripate. Wis melek kan gelem salat bengi. Tapi nek kon tangi tok salat iki rasane ngring kae ogah. Jadi apapun yang di situ menjadi sarana untuk menuju kebaikan. Makanya seamal-amal dunia pun kalau itu nanti sarana untuk menuju akhirat, maka tetap bernilai akhirat. Udah itu untuk sepeda motor kan seneng. Ya aku nara sepeda kanggo kuliah, kanggo ngaji yo, kangelan. Soalnya cara saiki saranane kangelan.
Monggo omprengan kangelan waktunya tidak kurang tepat ya. Sepeda motor bisa tepat waktu macam-macam lah. Itu kalau diniatkan macam itu, maka itu bukan menjadi senangnya sepeda motor, bukan tidak apa-apa, tidak membuat hati kita sakit. Tapi aja nemen-nemen jelas sepeda motor jelas Faidan mengkonalikane Faidan mengkonalikane kalau nggak diurusuk ini ngarep bawah yang kanan paling belakang. Fakullu qalbin mala ila syai'in siwallah dan seterusnya. Faidan mengkonalikane setiap hati yang condong kepada selain Allah maka tidak akan lepas dari penyakit. Itu namanya tanwin iwat, tanwin yang menggantikan jumlah yang dibuang. Diwujudkan ya faida kana kullu qalbin mala ila syai'in dan seterusnya. Ketika semacam itu qad arafta mongko temen weruh sira, qad arafta mongko temen sira bihadza kan mengkono tingkah, bihadza kan mengkono tingkah qat'an kan mesti tingkah mau padha idzan mau qat'an kan mesti ngerti yen anna hadzil akhlaqa sak temene iki akhlak al jamilata kang bagus yumkinu iku mungkin akhlak yang baik yumkinu iku mungkin apa iktisabuha ngusahani itu ngasilake akhlak, ngasilake hadzil akhlak mungkin menghasilkan hati riyadhati kelawan latihan. Hiya utawi riyadhah latihan itu ialah takalluful af'ali merdi pira-pira penggawe memaksakan beberapa pekerjaan amaliyah as-sadirati kang metu anha saking nafsu saking jiwa ibtidaan dalam kawitane. Kalau kemarin tuh pengen tawaduk yes dipaksa untuk selalu menekan rasa kesombongannya. Ibtidaan dalam kawitane fatasiru mongko dadi apa nafsu. Fatasiru mongko dadi apa af'al. Fatasiru mongko dadi apa af'al penggawe yang dipaksakan itu awalnya jadi kutub watak menjadi watak pembiasaan. Nah, wahadau taiki mungkin kemungkinan semacam itu iku min ajibil alaqati setengah saking gawake hubungan. Min ajibil alaqati setengah saking gawake hubungan. Alaqah hubungan bainal qalbi antarane ati wal jawarihi lan pira-pira anggota zahir, anggota badan, jawareh itu anggota badan apa? Kalau kita marah nih, tangan kiri sini apa? Ya anggota badan lahir. Akni ngarepake ingsun an nafsa ing nafsu wal badana lan badan, jiwa dan badan. Fa inna kulla sifatin mongko satamene saben-saben sifat tadharu kang pertelo apa sifat fil qalbi dalam ati iku yufidu ngloberi apa asaruha labete sifat ngloberi alal jawarihi ing atase pira-pira jawareh anggota badan zahir. Ngloberi itu artinya apa ya? Lober ya lober mengenai ya, berpengaruh hatta layataharraku hingga ora bergerak ora ubah-ubah apa jawareh illa ala wifqiha angin ing atase nyocoki kullu sifatin
illa ala wifqiha angin ingatase nyocoki kulla sifatin sifat hati tadi la mahalata hal mesti. Jadi anggota badan itu tidak mungkin kok lepas dari gerakan dorongan hati, tidak mungkin. Hati ini pengen mangan, ning ngarep ana sego. Kok tangannya ngeranggih, kancane pinggir, tidak mungkin. Nah, kok sampai ngeranggih berarti hati berubah. Nah, hati ini ngarep ke mangan, mesti kudu jebak sego. Kok hati ini kok ngemek kancane? Berarti hati ini berubah. Mau tidak mau harus itu pengaruh. Jadi pengaruh hati kepada anggota dohir. Bahwa kullu fi'lin te saben-saben penggawean. Demikian pula. Utai saben-saben penggawean ya jadi kang lumaku apa fi'lin al jawarihi ing atase pira-pira anggota badan. Anggota lahir. Perbuatan lahir juga demikian pula. Fa innahu mongko sak temne kullu fi'lin fa innahu mongko sak temne kullu fi'lin iku qad yartafi'u terkadang munggah minhu saking kullu fi'lin minhu saking kullu fi'lin munggah apa asarun labet pengaruh ilal qalbi maring hati. Demikian pula gerakan dohir itu kadang-kadang yang tidak terencana di hati. Itu gerakan lahir kadang-kadang terus mempengaruhi hati. Makanya setiap hati itu akan merekam segala tindakan dohir. Kamu berjalan-jalan ya, wong kelambi abang, yang meremong. Kita kan kita mana? Wongnya kayak. Karena sudah rekaman itu masuk, ada asarnya. Kalau yang disengajakan tadi mau makan, maksudnya hati yang sudah terencanakan, maka anggota lahir akan dohir akan mengikuti. Demikian pula anggota dohir yang macam itu, yang tidak di hati yang tidak terencanakan, maka apapun dari anggota dohir akan berpengaruh pada hati. Nah, semakin banyak pengaruhnya, kalau pengaruhnya positif, maka Nabi dawuhe hatiku nek ono pengaruh dari dohir kok berupa dosa akan menjadi titik hitam, noktah titik hitam. Semakin banyak titik hitam. Tapi kalau kita kemudian wah mau barbar wong itu poso-poso kan an-nahru bisyahwah jadi ngilangnya ganjarnya poso. Barwaro mungkin tidak begitu tersengaja. Wah istighfar. Wah jadi resik meneh, titiknya hilang. Titik ireng hilang. Tapi nek dujo terus ya jadi ireng. Untung nang jero, nang njaba awake dhewe wong sing putih dadi ireng. Untungnya hati nang jero, hati sing titik irenge ora ketok. Itu ngomong kok zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Zaman umat Nabi Muhammad itu orang umat yang dirahmati. Elek-elek orang ketok sama jobo. Walaupun kita mungkin hati kita buruk, tapi tidak kelihatan dari luar. Lalu zaman dulu enggak. Zaman Bani Israel itu kalau ada orang misalkan ya, ada rumah malam itu mungkin dia berbuat dosa di dalam rumah itu. Mungkin main atau mungkin apa. Itu pagi-pagi di rumahnya ada tulisannya. Pagi-pagi ada tulisan-tulisan perbuatan buruknya di apa menunggu lawange bopo. Itu terbongkar semua. Jangan balik saya gitu. Ora iso umpat-umpat ora iso. Nek dhewe saya kira umat Kanjeng Nabi Muhammad ora ditutupi. Nah, ditutupi itu kalau kita segera hapus ya dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi nek ora dihapus ya terus irang terus tambah irang. Tapi kalau kita hapus ya kita hapus. Jadi satu sisi mungkin yo bisa beresiko karena anak lali dihapus sampai lama-lama sampai jadi hitam. Tapi kalau kita yang hati-hati ya merupakan rahmat karena mudah dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah dulu udah gitu. Maka sama dengan ilmu juga begitu. Jadi imbal balik antara dohir batin misalkan ya ilmu itu seperti air. Kalau kita coba ada orang membuat apa itu sumur bor itu, kan pertama ditembak nggak banyu sih, drop,
ben metu banyune. Tapi semakin dalam, malah airnya keluar. Ini kisah kanggo, airnya semakin. Nah, ini nek kebetulan sumbernya bagus. Nah, kayak dia mungkin sumbernya elek, jeruk-jeruknya malah metu tambah banyunya tambah asin, tambah pahit. Orang tambah apik, tambah pahit. Ya, itu sebagai apa? Ibarat. Ketika kita ditempa ilmu semakin lama, sarjana S1, S2 sampai S3 kok kelakuan sih ngono ya, berarti padha cara kita membuat sumur bor itu jerone wong sini banyu malah orang itu banyu sing bersih, malah isine malah banyu asin, ora kena diombe, ora kena digunakake. Ini kita sama-sama. Jadi semua apa yang ada itu kemudian semacam itu sebagai ibrah, makalah ialah ibratan liulil albab, liulil absar, macam itu. Wong sing berpikiran jernih akan memahami, oh itu ya. Maka saya harus begini. Ya kita makanya kalau kita tidak mau mengambil prinsip sendiri, tidak punya tidak bisa membawa prinsip sendiri dalam diri kita. Ya akhirnya seperti alami biasa lolo. Kudune ya. Oh, saya mestinya tidak begitu. Ono kancane saya tidak ikut-ikutan. Anak-anak resikonya begini. Perbuatan di luar yang kurang baik akan mempengaruhi hatiku menjadi rusak, menjadi berpenyakit, macam itu. Nah, di prinsip ngono ya. Artinya pokoknya barbar. Makan sanda enak, yang haram-haram, yang penting warak. Loh, penting warak tidak tahu kalau itu berpengaruh pada hati kita, pikiran kita, macam itu. Makanya Imam Ghazali ini dalam cerdik di dalam menuntun cara kita berpikir mengarungi kehidupan ini. Di qad yartafi terkadang munggah minhu saking mengono kullu fi'lin perbuatan jawareh, perbuatan anggota badan munggah apa asarun labet ilal qalbi maring ati, berpengaruh pada hati. Al amru te perkara fihi dalam kullu fi'lin iku daurun mubeng, artinya berputar. Artinya kadang hati mempengaruhi anggota badan ketika ada niat kesengajaan, demikian pula anggota badan kadang-kadang mempengaruhi hati ketika itu berpengaruh. Wa idza tahaqqaqat wal